Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Hadirin sudah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperpanjang lebar dalam mukadimah ini. Kita hadirin rahimakumullah yang saya hormati, kembali kepada kajian rutinitas kita, yaitu pembahasan kitab tauhid. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah tauhid, waktu yang kita gunakan 2 kali sebulan ini tidak memadai. Hadirin rahimakumullah, ternyata dalam kajian tauhid cukup padat dan cukup rumit sekali, dan panjang sekali kajian yang ada dalam tauhid ini. Padat, rumit, dan panjang kajiannya dalam tauhid ini. Dan hadirin, yang cukup unik dalam kajian tauhid ini, ternyata di dalam kajian tauhid ini tidak bisa dihindari daripada hidayah Allah. Hidayah Allah. Ada orang puluhan tahun duduk di majelis ta'lim tetapi tidak memahami tentang kajian tauhid. Walaupun dia merasakan dia bertauhid tetapi tidak memahami tentang kajian tauhid. Padahal puluhan tahun duduk di majelis ta'lim. Begitu juga alangkah aibnya jika ada seorang ustadz yang dia dai sunnah tetapi juga tidak mengerti tentang kajian khusus tauhid. Jadi hadirin, sekali lagi, tauhid ini sangat erat berkaitan dengan hidayah. Dengan apa? Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rupanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah ternyata 13 tahun khusus kajian apa hadirin tahu? Tauhid. 13 tahun. Uniknya, unik sekali, rumit. Apalagi Rasulullah ketika itu yang dihadapinya adalah orang-orang yang sudah pernah bertauhid, mengikuti milah Ibrahim, lalu murtad, musyrik. Mentauhidkan itu cukup amat rumit sekali hadirin ya. Jadi begitu juga kepada bapak-bapak hari ini, saya mengajak bapak, semoga kajian tauhid ini memang kajian yang harus cukup menarik bagi bapak. Kajian tauhid ini harus cukup yang bapak nomor wahidkan kajian ini. Makanya waktu yang 2 kali sebulan itu cukup tidak memadai. Memang kita harus cukup padatkan tentang kajian tauhid ini, hadirin rahimakumullah. Karena tentang metode dakwah, ceramah umum, semua orang hampir bisa. Semua orang hampir bisa. Tetapi tentang kajian tauhid ini, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, memang bersenggolan dengan hidayah Allah. Sehingga hadirin, rusak tauhid, rusak akhlak, memang cukup hebat itu. Karena kejahatan yang paling besar adalah kesyirikan. Jadi ada 3 kezaliman. Pertama, zalim terhadap Allah. Apa itu syirik? Zalim terhadap diri sendiri, itu maksiat. Zalim terhadap orang lain, itu melanggar peraturan. Kalau istilah apa, HAM namanya istilah itu ya.
Jadi hadirin sekali lagi, tolong fokuskan antum tentang kajian tauhid ini. Maka dan istimewa sekali saya sarankan kepada antum yang hadir malam hari ini, yang tidak hadir di malam Jumat, tolong cukup hadirkan antum dan fokuskan di sana. Itu tauhid wasitiyah hadirin. Yang paling rumit yang saya katakan tadi yaitu kajian asma wa sifat. Asma wa sifat. Sekarang kita sudah mulai memahami sifat, yaitu di malam Jumat. Tentang asma yang hadisnya cukup sahih. Ada 99 nama-nama asma Allah. Cukup amat luar biasa dari nama-nama asma Allah yang kita pahami dan kita imani. Dia bukan hanya menunjukkan nama bagi Allah saja. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Itu bukan hanya sebatas nama Allah saja. Tetapi dengan memahami asma itu, bagaimana cara mengimaninya, dan apa konsekuensi daripada mengimani asma Allah itu. Rupanya nanti pengaruhnya kepada diri jiwa kita. Pengaruh dari memahami asma wa sifat, pengaruhnya adalah mencetak jiwa naluri kita. Salah satu umpamanya contoh, memahami Rahman dan Rahim Allah. Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Pertama kita nanti mengimani bagaimana mengimani Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Pertama itu ada pada nama pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita yang mengimaninya, apa yang timbul dari jiwa kita. Timbul nanti sifat penyayang dari diri kita, mengasihi dari diri kita, timbul ta'awun kita, tolong menolong kita. Jadi adanya sifat tolong menolong yang ada muncul dari diri kita dikarenakan kita memahami asma Allah Subhanahu wa taala. Begitu jadi. Seperti nanti memahami al-zahir wal batin, al-awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Rupanya pengaruhnya nanti adalah tawakal dari diri kita. Akan muncul tawakal dari diri kita. Jadi semua asma yang saya bilang itu berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Makanya nanti bisa kita katakan kalau ada orang berusaha akhlaknya, orang tidak bertauhid. Dan betul nanti. Orang ini tidak memahami tauhid. Ngomong betul. Nah betul hadir. Jadi ini salah satu kepada Bapak supaya muncul semangat untuk memahami tauhid ini. Tauhid ini amat unik sekali yang antum anggap layas memahaminya. Sampai-sampai ada kadang orang baik ustaz kadang tidak menarik dianggapnya menyampaikannya dan murid pun nampaknya tengoknya mengantuk dan tak begitu ketawa-ketawa sehingga kajian tauhid ini diurungkannya, dibukukannya. Namun juga menjadi. Padahal kalau tidak bertauhid, betul tidak ini? Jangan sampai keluar dari nyawa dari tubuh kita dalam keadaan tidak bertauhid. Nah, jadi maksud bertauhid itu bukanlah karena mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi dengan kajian-kajiannya yang sudah nampak kita. Siapa yang ikut pada malam Jumat yang ada ini Bapak dan Ibu cukup merasakan pengaruh tauhid itu ya, cukup hebat merasakannya. Udah, mari kita lanjutkan dulu ini tauhid. Kita bertauhid, Dr. Syarif Al-Fauzan, juzuk pertama. Juzuk pertama ini memang cukup mempermudah kita untuk memasuki pemahaman tauhid wasitiyah. Kalau langsung bapak ke wasitiyah, saya bukan memberikan sebuah prasangkaan sujud kepada bapak. Kalau bapak lemah IQ dan ngantuk-ngantuk tak mendapat, tak paham terus. Tapi saya sudah memahami pelan-pelan dan dasarnya dari yang 3 juzuk ini mudah sekali. Dan ditambah lagi dengan kajian-kajian dibantu oleh televisi seperti Madani TV. Jadi usahakan selalu menonton Madani TV, itu selalu kajian-kajian tauhid tentang memahami asma-asma Allah. Akan menambah ilmu pengetahuan Bapak. Jadi jangan TV ditonton digunakan lagi untuk menonton sinetron lagi atau film apa dia itu. Dan yang lagi. Udah, mari malam ini kita lanjutkan bagian tauhid kita
Contoh-contoh. Contoh-contoh apa Bang? Beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Malam hari ini kita akan berbicara ya tentang setia dan memusuhi, berwala dan berbaroah karena Allah. Ingat, lillah, karena Allah. Jadi memusuhi karena Allah, setia karena Allah. Itu rupanya bagian dari mana? Dari tauhid itu. Bagian daripada tauhid. Bagian daripada tauhid. Jadi bagaimana mensetiai orang yang dia beriman kepada Allah, dan bagaimana membaroah ini berputus ya, atau memusuh atau membenci. Jadi dengan alias baroah karena Allah. Kadang-kadang kita mau salah letakkan posisi ya. Coba dibaca. Silakan. Bilang lagi mundur ya. Ya, terus aja lanjut. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maksudnya, kami melepaskan diri dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu firman Allah surah keempat itu? Surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah Ayat 4. ayat 4 tentang menceritakan lanjutan daripada apa namanya? Sikap Nabi Ibrahim. Iya, kisah Ibrahim ya. Iya. Artinya menyayangi karena Allah dan memusuhi karena Allah. Yaitu surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah surah nomor berapa itu? Sampai ingat Al-Mumtahanah. Nanti catat ya, surah Al-Mumtahanah. Nanti ingat surah Al-Mumtahanah itu surah apa? Nanti biar tanpa kita nanti ini sebagai dalil tentang wala dan baroah karena Allah, mencintai dan memusuhi karena Allah. Langsung Al-Quran menggambarkannya. Surah Al-Mumtahanah. Surah berapa? Surah 60. Oh begitu, surah 60. Coba baca Bang Malik ayat itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada qudwah. Apa qudwah? Suri tauladan, uswah pada diri Ibrahim alaihi salam. Walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim. Walladzina ma'ahu, dan begitu juga orang-orang yang bersamanya. Kita ikuti juga. Adakah orang-orang yang mengikuti Ibrahim? Banyak. Ketika itu banyak, ya. Udah, jadi Ibrahim jadi qudwah, jadi ikutan, dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim juga menjadi ikutan. Ingat, berbayang kita kalau mengikut Nabi Ibrahim itu namanya syar'u man qablana. Apa namanya? Syar'u man qablana. Artinya apa? Syariat sebelum ajaran Muhammad. Apa salah satu syar'u man qablana dari Ibrahim yang dilanjutkan di ajaran Muhammad? Kurban, lagi haji, apa lagi? Bakhitan, apa lagi? Babini. Ini kali. Kalau kan agak tak jelas. Babini dua. Siapa bininya pertama istrinya? Yang kedua? Aja. Itu syar'u man qablana. Ternyata syar'u man qablana bukan hanya itu saja ternyata. Ini karena kita ketahui. Kalau orang terbayang, Ibrahim adalah salah satu syar'u man qablana. Syariat yang dicontoh, yang dilanjutkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Apa? Nikah. Berkhitan. Apa lagi? Kurban. Haji.
Kalau misalnya apa? Bauban. Bauban. Mulai muncul uban di zaman Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bauban. Wah. Saya mengkoblana juga, tapi tidak pula. Cara mengkoblana pula dikujuk bauban kan? Nah, soalnya bauban itu tidak ya. Udah ternyata ada. Cara mengkoblana kan? Apa dia? Inna bara'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Pak bisa terjemahkan Pak belum baca belum? Inna. Boleh ya? Iya, inna. Mak itu yang bisa mata buta kenapa berarti? Ayat apa dari diputar sini? Ayat 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 4. Inna bara'u minkum. Inna bara'a minkum. Inna sesungguhnya kami. Siapa itu kami? Ibrahim dan bersama sahabatnya yang beriman dengan dia. Bara'a minkum berpisah diri, berlepas diri. Minkum dari kamu. Berarti dari kamu berarti ada orang yang di hadapan Ibrahim dan bersama kaum Nabi Ibrahim ada kaumnya di hadapannya. Itulah kaumnya itu mungkin kaum nan tongkat. Aku berlepas diri dari kamu. Terus tentang apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Wa mimma ta'buduna min dunillah, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi ada dua yang Nabi Ibrahim berlepas diri. Yang pertama langsung dari orangnya. Yang kedua dari yang disembah orangnya. Selain Allah. Iya. Jadi Nabi Ibrahim bukan hanya berpisah diri daripada yang disembah, tetapi malahan orangnya. Kenapa? Karena arti tadi bara'a minkum, berlepas diri dari kamu dan apa yang kamu sembah. Jadi dua sekali jalan. Pertama orangnya dijauhi Ibrahim, yang kedua yang disembah orangnya. Tapi ingat, kaidah selalu rumus dalam Al-Quran, dijauhi orangnya berserta apa yang disembahnya, begitu juga nanti bisa berubah didekati orangnya jikalau penyebabnya itu dijauhi oleh orangnya. Penyebabnya dijauhi Ibrahim gara-gara apa? Gara-gara menyembah selain Allah. Kalau andai kata balik bertobat, ku jauhi apa yang ku sembah nang kota cukup Ibrahim, otomatis Ibrahim akan kembali bersama mereka. Ya, jadi termasuklah di sini yang dibaroahi Ibrahim siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Azar. Ayahnya kan tukang apa? Tukang bola patung, tukang pahat. Jadi dijauhinya ayahnya dan apa yang disembah ayahnya. Umum pula bara'an minkum dari kamu. Karena asal didokati nanti ayah kita ini, kalau tak bisa ditaklukkan, nanti kan ujung-ujungnya kan, dokat juga karena ini Ibrahim dokat sama ayahnya. Begitu. Makanya nanti di surah At-Taubah, di surah 9 itu, di ayat sudah paling tinggi itu ya, tak ingat pun aku angka nomor berapa ayatnya, pokoknya surah 9. Ibrahim di situ ya, istighfar Ibrahim li abihi. Ibrahim minta ampunkan untuk ayahnya. Illa mau'idatahu, ya kan? Kecuali yang diokekan oleh Allah, dikarenakan dia sudah sempat berjanji Anda mendoakan ayahnya. Tatkala bahwasanya dia tahu innahu aduwwun lillahi, ayahnya ternyata musuh Allah, maka dia bara'a minhu, maka dia pun berlepas diri dari ayahnya dan apa yang diperbuat oleh ayahnya. Jadi menjauhnya ayahnya dan juga apa yang disembah ayahnya. Kenapa begitu kali Ibrahim hendak minta ampunkan ayahnya, padahal ayahnya sudah jelas-jelas menyentuhkan Allah dan Allah mengokekan, nanti kutunjukkan bonah nanti kau kata Allah bahwasanya ayah kau itu ahli maksiat, ditunjukkan oleh Allah betul. Barulah dia mengatakan baro'ah, aku berlepas diri dari ayahku dan daripada apa yang disembah ayahku. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim halimun, karena Ibrahim itu punya jiwa yang lembut.
Halimun halim, dia punya hati jiwa yang lembut sekali. Betul kata Allah, walaupun hati kau lembut sekali, jiwa penyantun, tapi kalau meminta ampunkan kepada alil musyrik, tidak boleh. Kenapa? Karena orang musyrik itu adalah musuhku kata Allah Ta'ala. Apa pakmu? Musuh. Udah. Jadi kalau menjauhi apa yang disembah orang kafir itu sudah otomatis dijauhi. Jadi kaji yang kita pegang tadi apa? Orangnya yaitu mencinta karena Allah dan memusuhi karena Allah. Bukan di sini memusuhi dan patung-patungnya. Patung-patung otomatis dijauhi. Jadi masalah adalah orang yang menyembah patung itu. Wah, ya. Dan lanjut sekali lagi. Wa kafara nabikum, Kafar nabikum, dan kami kafir. Ibrahim mengkafirkan diri bersama teman-temannya yang beriman minkum, daripada kamu yang mana? Yang tetap ngotot menyembah patung. Udah menyembah patung, menyembah siapa lagi? Namrud ketika itu. Lanjut. wa bada bainana wa bainakumul adawatu. Wabada bainana, bada telah nyata, telah jelas bada. Kalau orang Sunda yang bilang badai, pokoknya badai itu nyata. Hampir mirip dibahasakan itu. Wabada bainana, telah nyata di antara kami, wabainakum, dan di antara kamu Adawatu. kamu yang mana? Yang penyembah patung atau sinam? Namrud tadi adawa, ada permusuhan. Udah hadirin, biar langsung aja terus sebelum kita bahas ayat ini. Allah bukakan rahasia orang-orang musyrik. Apa rahasia orang musyrik? Rahasia orang musyrik tetap menyimpan permusuhan terhadap orang beriman. Jadi kenapa Allah mengajari Ibrahim, wahai Ibrahim, ya kau harus barulah terhadap orang dan yang disembah orang tersebut. Orang dan yang disembah orang tersebut. Begitu. Ya, pertama, musuh Allah. Adullillah, musuh Allah. Musuh Allah. Yang kedua, orang musyrik, kejahatan yang paling besar apa? Kemusyrikan. Orang musyrik tidak bisa dipercaya. Orang musyrik tidak bisa dipercaya. Itu Allah bukakan rahasia orang musyrik di dalam Al-Quran. Dengan kepercayaan kita sama orang musyrik, dipuji-puji pula lagi. Tapi walaupun orang kafir, jangan berpikir bang, nasihatian bang, kawan bang, aku ada bikin kau ditolongnya aku. Aku tak tolongnya antum, orang antum ni yang macam dia. Sahu buat. Buat kalau antum betul-betul orang bertauhid. Kau tidak tahu nggak Quran ni? Kan begitu. Berarti Quran ni betul. Jadi Quran ini memberikan pernyataan kepada kita, orang musyrik yang menyembah berhala adalah apa? Sumber-sumber kezaliman. Itulah makanya Allah memperingatkan Ibrahim agar apa? Berbaroah, jangan berkasih sayang dengan orang musyrik, orang penyembah berhala dan penyembah Namrud ketika itu. Kenapa? Karena bainana wa bainakum adawah. Bainana wa bainakum adawah. Antara kami dan antara kamu adawah. Apa adawah? Ada permusuhan. Hadirin rahimakumullah. Di waktu perang Badar, perang apa, Pak? Perang Badar.
Rasulullah bersama sahabat melawan siapa? Kafir. Orang musyrik. Dua tuh perang apa yang perang yang terkenal dulu? Yang kalah katanya perang Uhud. Rasulullah melawan siapa? Orang musyrik. Dua tuh perang Hunain. Rasulullah melawan siapa? Orang musyrik. Perang itu menandakan apa? Bermusuh. Pernahkah dengar ada sejarah Rasulullah perang dengan orang-orang yang beriman juga? Ada. Rasulullah perang dengan orang yang berlobby dan juga bercampur juga. Tak. Kenapa tidak ada? Karena nyata selain daripada Rasul adalah orang musyrik. Ambil tarik ayat ini betul-betul terhadap diri kita. Anda memberikan pernyataan tentang ayat ini, siapa sebenarnya yang musyrik sehingga muncul adawah di antara orang beriman dengan orang-orang musyrik. Jangan-jangan kita timbulkan dengan istilah akbar sama dia kepada orang musyrik. Jangan-jangan antum nama atau pun juga antum juga musyrik. Kenapa? Kalau orang musyrik, engkau pun juga tak paham tentang mana musyrik, tak paham tauhid. Tak paham dia. Asal tak cair sama dia musyrik. Ini cukup berbahaya sekali. Makanya akhirnya nanti butuh ilmu juga nanti di ujungnya. Lanjut, apa tadi? Wal baghdau abada. Wal baghdau ini kebencian untuk selama-lamanya. Abada artinya selama-lamanya. Walaupun nanti orang musyrik ini sonyong mau bermuamalah dengan kita, kan begitu. Kalau dia umpamanya supir kita, ya kan? Tapi ingat, di dalam jiwa mereka ada adawah dan baghdau. Abada selama-lamanya. Kapan itu baru hilang adawah dan baghdau dari orang musyrik? Kapan baru hilang? Ketika mereka beriman, ketika mereka meninggalkan sesembahan mereka. Ketika mereka bertauhid kepada Allah, barulah tercabut adawah dan baghdau. Adawah permusuhan, baghdau kebencian. Itu baru dibenci, yaitu orang musyrik. Ini kita tidak, kita saling bermusuhan dan saling timbul kebencian. Berjualan awak pula kalau ada boleh tidak timbul benci apa? Kurang aja kawan. Mau ada boleh punya aku dah. Awak tak bakal apa jualan awak. Awak tak bakal apa mahal pula ada awak dari orang lain. Kan begitu. Sudah timbul, jadi salah letakkan posisi tentang baghdau dari adawah dan baghdau. Lanjut lagi. Hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, kapan baru hilang adawah dan baghdau? Hatta tu'minu billah, sehingga dia kembali beriman kepada Allah semata. Ditinggalkannya sesembahannya, ditinggalkannya Namrud, tak ada lagi dia menyembah Namrud. Dia beriman kepada Nabi Ibrahim dan kepada Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Barulah hilang adawah dan baghdau. Apa tadi adawah? Permusuhan, baghdau kebencian. Itu nanti bisa dibuktikan nanti. Kalau lagi ada kebencian, tanda ada lagi pengaruh kemusyrikan. Banyak yang terjadi ketika itu. Di zaman Rasulullah SAW tetap memusuhi Rasul dan kebencian walaupun dia sudah bersahadat. Ya, banyak ketika itu. Ada Sinadar namanya, ada siapa namanya. Begitu tengoknya sahabat menjauh dari Rasul, diam-diam dia dicabutnya konyol, pisaunya. Begitu tidak dikocakannya, kita tengok Rasul ke belakang. Beristighfarlah, wahai sahabatku, kata Rasul. Ya, astagfirullahaladzim.
beristighfarlah kata Rasul ketika kali baru dipegang Rasul dadanya. Maka akhirnya dia menangis. Tak ada orang yang dicintainya kecuali Rasul. Tak ada agama yang disayangi kecuali dinul Islam, agama Rasul. Begitu. Kenapa? Karena walaupun dia berpura-pura Islam, karena di dalam dirinya ada kemusyrikan, adawah dan baghdha tetap ada pada dirinya. Ini yang paling kita khawatirkan terhadap diri kita sendiri. Ada penyakit di dalam. Penyakit apa? Kesyirikan. Kalau ada kesyirikan dalam hati, apa pengaruhnya? Adawah dan baghdha akan ada di dalam diri kita. Apa adawah? Permusuh. Karena ada dalam apa? Kemusyrikan belum terkikis hati. Sebagaimana tadi yang Allah tunjukkan pada sahabat-sahabat ketika itu. Ya Rasulullah, Rasulullah, aku siapa orang ya Rasul? Ya siapa orang? Ya siap. Kamu percaya Rasul, kamu penonton kamu tiga belah belakang. Ingat kamu sidak Suroko, karena Suroko. Akhirnya Suroko itu masih Islam kan? Kan begitu kojahnya, kudonya apa? Jatuh. Akhirnya bertobat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang tersembunyi kemusyrikannya menyatakan pula tetap di dalam hatinya ada adawah dan baghdha. Dan lanjut. Kami ingkari atau kekafiranmu. Maksudnya dinmu dan jalanmu. Ya. Baca saja pokok edukasi. Tidak boleh. Kita langsung kita sudah tahu. Ya. Kami ingkari kekafiranmu. Maksudnya dinmu dan jalanmu. Betul. Kami engkari, kami kafirkan kamu. Betul. Artinya kami engkari dinmu dan jalanmu. Jadi din orang musyrik diengkari. Jalan yang ditempuh orang kafir diengkari. Itu tauhid ini Pak. Kita harus engkari dinnya orang kafir dan jalan yang ditempuh orang kafir harus dikafirkan terhadap diri kita. Di sini dikafirkan bukan artinya kafir bukan. Di sini kafarna, kan bilang kafarna bikum. Kami telah kafirkan diri kami terhadap dinmu dan jalan yang kau tempuh melewati dinmu. Harus dikafirkan. Diengkar dari diri kita pengingkaran datang. Udah. Ini tidak. Semua agama sama. Sama-sama ada batuhan. Saya rasa kaum kafir Quraisy pun marah, tak setuju. Jangankan orang Islam, orang kafir sendiri tak setuju. Wah, kalau sama kau bilang kata orang kafir itu, banyak apa gunanya kami memusuhi waktu itu? Tak sama. Jadi ada di antara kita menyamakan. Berarti tidak mengingkari. Ada itu begitu. Kita ketemu Profesor. Dengan bahasa yang tertatih-tatih. Kita ini kita sama-sama bertuhan. Tujuan kita sama. Orang kafir sendiri jijik menolaknya. Jangan orang Islam, orang kafir sendiri jijik. Padahal menurut Islam itu diengkari dinnya dan jalan yang ditempuh dinnya itu. Jadi bukan dikatakan sama. Kita nih bersatu lagi sama Syiah nih. Padahal Syiah ini kan sesama doi juga berjanggut. Kalau sudah dinta, kalau dah musik jangan menyamakannya. Tak bisa disamakan. Tentang teknik nanti di lapangan dia sama itu lain lagi. Nanti bermuamalah dia boleh dengan orang kafir, boleh tidak? Boleh dia bermuamalah dengan kafir? Boleh bermuamalah, boleh. Macam-macam dengan kafir kita nanti boleh dinikahi perempuannya. Kan begitu nanti. Tapi itu laki-laki muslim ya. Itu khusus ada kajiannya. Tapi yang jelas di sini apa? Diengkari dinnya. Jadi jangan pokoknya lagi bentukan sama. Kita ini pokoknya tahu segitu apa pokoknya sama nih kita pokoknya. Walaupun dia orang apa begitu atau Konghucu segala macam sama nih kita ini. Di mana samanya?
Sambungnya ya sama-sama menuju yang satu. Iya, sama-sama bertuhan. Jangan. Jadi harus diengkari dinnya. Itu adalah hak tauhid itu ya. Lanjut, apa lagi? Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Maksudnya apa terus? Maksudnya Ya. telah disyariatkan permusuhan dan kebencian mulai dari sekarang Ya. antara kami dan kalian selama kalian tetap kafir. Ya. Maka selamanya kami berlepas diri dari kalian serta membenci kalian. Udah. Kapan kebencian dan permusuhan itu muncul? Selama mereka masih kafir. Selama mereka masih musyrik. Artinya apa? Akan kembali jikalau akan kembali kita berkasih sayang jikalau mereka meninggalkan kekafiran tersebut. Kalau tobat, udahlah baliklah jadi sahabat, balik jadi kawan, baliklah seperti semula. Itu yang dimaksud dengan apa? Selama-lamanya permusuhan dan kebencian. Selama mereka masih dalam kekafiran, hadirin rahimakumullah. Ya, lanjut. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Maksudnya sampai kalian menauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan? Sampai mereka beriman. Artinya apa? Sampai mereka mentauhidkan Allah semata. Apa arti mentauhidkan? Mengesahkan Allah. Apakah cukup hanya mengesahkan Allah? Ingat, lihat kembali kepada definisi tauhid. Iya, kami mengesahkan Allah. Kawanlah kami. Apakah begitu aja? Apa tauhid? Mengesahkan atau mengagungkan Allah dalam rububiyahnya serta ikhlas beribadah kepadanya serta menetapkan asma dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid. Mengesahkan dan mengagungkan Allah dalam rububiyahnya. Tak cuma hanya pengakuan tauhid aja. Malahan ikhlas beribadah kepadanya. Itu beribadah sudah ada, mau beribadah. Udah mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji dan seterusnya. Baru yang ketiga, tauhid apa lagi? Mengimani, menetapkan bagi Allah asma dan sifat-sifatnya yang Allah sandarkan terhadap dirinya. Masya Allah, itu namanya tauhid. Kembali dia bertauhid, itu yang dimaksud. Barulah dia menjadi teman setia ya. Lanjut. Tanpa syirik dan membuang semua Tuhan yang kalian sembah bersamanya. Ya, dan dia tidak lagi syirik diam-diam. Syirik diam-diam. Ini cerita kita nih. Cerita yang total memang dia musyrik. Ditauhidkannya Allah, ya, sesuai dengan makna-makna tauhid tersebut, dan dia terus membuangkan kesyirikannya. Kita tidak, udah 7 ketahunan bertauhid, tapi diam-diam juga mengerjakan kesyirikan. Terjemput pula. Api nih, usaha Ustaz. Usaha. Tak mau dia membilangkan nanti tak cocok dia. Udah, tak sombong, usah. Ini tidak. Ustaz, aku minum itu Ustaz, ada mempetuakan asal aku minum memang hilang paling kepalaku. Tauhid tampung. Tapi ada mempetuakan bahwasanya asal obatnya itu minum saloki itu tua, diam-diam diminum. Sehat. Kalau macam bapak orang lebih bagus mati. Kenapa sehat pun tak paham? Taat bukan yang ustaz. Menyumbang bukan yang kaya. Menolong orang bajaran saya pun bengkak. Dia sehat. Sehat pun bapak tak berguna. Lebih bagus mati. Maka sampai doa Tuhan matikan aku. Jika mati itu elok. Sama bapak tak elok panjang-panjang umur. Ini diam. Aku coba Ustaz kata orang sini. Ustaz cuma ada kan Ustaz. Awalnya mau juga Ustaz. Kira-kira kok sehat bapak jadi apa? Ulama bapak. Ulama tidak bayar. Tapi mereka jadi beban orang. Ambil goni itu. Suruh anak-anak menampung masuk ke dalam. Cepat. Nanti masukkan kamu batu ke dalam ketawa. Cek kamu ke tepi.
Sungai. Kenapa gitu ya? Bukan memanfaat. Iya, itu tiba sampai-sampai anaknya mencari dukun supaya sombong. Rupanya ya kawan dia apa? Kalau tak tahu ulama bocah tadi bobono kan, begitu syirik berobat disuruh istighfar. Ini bukan ulama bocah. Makin panjang umur makin gawat pula. Makin gawat, aku begitu dah. Bukan ulama bocah. Udah, jadi kalau sudah bapak bertauhid, jangan lagi diam-diam mengangkat kotak memodalkan kesyirikan. Sanggup bapak atau kesyirikan sanggup. Tidak sia-sia dan bapak nanti dah. Orang ini kalau bapak bertauhid tidak boleh bapak lagi ke dukun lagi datangi dukun lagi, berobat lagi. Iya, sanggup aku boleh. Usah sombong jadi. Tak bakal begitu. Ada bakal begitu. Mengani lah. Bakal. Sayur. Tak bakal dia. Dia juga gitu. Diam-diam juga. Pelan-pelan bagi kejemput pula. Kau tahu tak nampak. Teman-temannya lah. Berbaling-baling lah kupiah. Kasi begitu keringat dingin. Kira-kira coba naik pulang orangnya gitu. Kita jemput aku lah. Anak punya Ustaz. Mengapa ya nak kau? Anak aku memanggil. Tak bakal tak nekat. Tak jantan. Kau tampung kau ipasak. Terciduk dengan itu. Terciduk dalam keadaan tertidur. Tidak berani. Kenapa? Karena lemahnya tauhid. Kenapa masih terperdaya, masih tertipu dengan syaitan. Rupanya tadi aku menonton pas dosenku tuh tiap subuh tuh. Tahu kamu dosenku? Nama dosenku Norbert namanya. Norbert Tanjung. itu bukan Norbert Tanjung, Pak. Norbert. Dia muncul subuh jam 5.12. Itu guruku halal haram dan juga guruku usul fikih mantap. Tadi dia tentang membuka masalah Ibnu Syirin. Tahu kamu Ibnu Syirin? Ahli takbir mimpi. Rupanya kita kalau ada badan kita tak sehat. Rupanya setan jadi sasaran empuknya kita. Didatanginya ke dalam mimpi. Dibikinnya lah kita dikocak-kocak kayak mayat. Kadang dibikinnya kayak apa namanya ini ulah hitam mengkojak. Sekarang bikinnya lah gayo kahobo. Katanya itu tipuan setan. Biar supaya banyak kita ada sehat-sehat. Kita apabila tak sehat, tentu mimpi diceritakan ke orang. Begitu diceritakan ke orang, kalau ada mimpi yang melakukan tentu pasangan sama. Kadukun. Hebat setan ini, memang tidur dulu dimasuknya rumah sakit. Apa cari? Kalau tak akan terbayang itu mencari ulama, tidak. Karena dalam mimpi itu memang itu gambarannya. Tapi katanya kalau kita kuat tauhid, begitu kita terbangun, kita langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ini adalah setan. Baca itu kursi katanya atau baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan bawa bantal ke kamar mandi cuci, jangan pula salah itu. Ada yang begitu ibu bantal ke kamar mandi dicuci. Apa ya? Oji mencuci bantal mimpi buruk itu. Jangan. Kalau pikir orang kita najis. Jangan ya. Tapi membaca ayat itu kursi baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau nanti kalau sakit sanggup juga tuh. Ada orang udah waktu sehat bantu itu waktu sakit sih. Ada orang. Ada Pak. Mau juga Pak. Iya. Di waktu tak kehilangan dia bertauhid dengan kehilangan hilang tauhidnya. Hilang tauhidnya. Tak mau istiqomah tauhid itu. Kenapa? Karena tauhid itu tak mantap. Begitu. Udah ya? Udah lanjut sekali. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa al-wala wal bara adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupanya al-wala dan al-bara itu rupanya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Diwariskan ajaran ini kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah. Yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut agar kita mencontohnya.
Iya. Dia berfirman, telah terdapat bagimu teladan yang baik. Iya. Dan pada penutup ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Mumtahanah ayat 6. Ayat 6 itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bukan apa? Ghaniyyul hamid. Waliul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya adalah teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi terpuji. Udah. Untuk penutup daripada wala dan bara dari kisah Ibrahim ini tetap konsisten di surah Al-Mumtahanah di ayat 6. Coba baca dulu Al-Qur'annya. Laqad kana lakum fihi uswatun hasanah. Fi Ibrahim bukan. Fihim uswatun hasanah. Telah ada pada diri mereka uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Terus Liman kana yarjullah bagi orang yang mengharapkan Allah, yarjullah, wal yawmal akhir dan juga berharap terhadap hari akhirat. wa may yatawalla Dan barang siapa yang fa innallaha wa may yatawalla fa innallaha barang siapa yang berwali, maka sesungguhnya Allah huwal ghaniyyul hamid. yang maha kaya lagi terpuji. Berwalikan dengan mereka. Artinya apa? Mencontoh dan mensuri teladan mereka, berwali dengan mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, kenapa kitab kita ini? Sila namanya ruh kitab. Ini namanya ruh kitab. Jadi setiap kita baca kitab, kita tahu tujuan si pengarang. Tujuan si pengarang. Jadi maaf sama orang bapak, itulah bedakan sekolah sama nanta kita sekolah. Kalau nanta sekolah, kalau dibaca buku, buku tutupnya. Apa cerita nanta? Sodap kan? Lo tahu sodap, tapi tak tahu dia tahap tujuannya. Jadi kalau kita sekolah diajari dulu itu ada 10 pan, ilmu ketika membaca kitab. Tahu tujuan si pengarang, kemana arah karangan, apa isi karangan, ada 10 pan ilmu harus memiliki. Kalau tidak, mangangin saja, bilangin topan. Ada yang pula, absen kita baca itu tetaplah macam hibah. Kalau kamu hibah kan, ibu tak pernah tidak tahu. Jadi tujuan si pengarang, apa tujuan si pengarang? Sehingga membawa surah Al-Mumtahanah dan membuka kasus ini. Pertama, Anda menceritakan ini adalah hak tauhid. Yang kedua, apa? Menceritakan bahwasanya Ibrahim adalah bapak apa? Tauhid. Bapak tauhid. Bapak tauhid. Dia mengajari kita tauhid. Makanya kalau nak sempurna tauhid, ikuti siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dia adalah, kalau dah bapak tauhid, coba menceritakan itu. Induk tauhid, ada dukun tauhid tadi. Iya. Hebat tauhidnya. Dia, mengapa kita katakan dia hebat tauhidnya? Kita katakan tauhid kita hebat kalau jago membahas tauhid. Kan itu. Ibrahim tidak. Dia hebat tauhidnya bukan jago membahas tauhid. Ibrahim hebat bertauhid. Kenapa? Karena lepas dari ujian tauhid. Ujian tauhid. Kita ujian tauhid belum ada. Nah, ada mungkin jago baca itu tentang tauhid. Terutama macam aku. Ustaz jago baca tauhid. Dia cari tahu. Dia belum tentu lulus ujian tauhid. Di mana Pak ujian lulusnya ujian tauhid Ibrahim? Tak tampung Pak. Anaknya disuruh disemboli hanya melalui mimpi. Bakar. Rupanya Pak Nabi Ibrahim nona disemboli Ismail ini kita dah tahu memang Ibrahim bacanya nanti tak akan disemboli dan ditukar sama kambing. Kalau tahu terus awak. Dah tahu ya. Nanti itu kan sama kambing. Saya bilang, nak tahu di bisik tentang kambing itu. Kenapa begini? Supaya contoh orang.
tidak? Pak. Itulah ujian tahu. Dan takkan istri ke mana? Kata obat gurun pasir dan tak ada syekh manusia. Nang hidup apa? Serigala, singa, harimau. Bayangkan nanti bawa budak kocik ditinggalkan orang rumah. Itu ujian apa? Tahu? Oke. Dalam tidak iblis ketika itu mengganggu. Tidak tahu. Macam berarti dah kau tinggalkan bini kau pakai anak kocik pula. Udah kau udah lama tak beranak. Tiba-tiba begitu dapat anak lalu diujikan. Macam mana ya kau ni kata iblis? Menangis Ibrahim. Macam mana aku? Ku tengok ke belakang, tidak aku. Buru hatinya. Udahlah, teruslah kamu Pak. Terus berjalan. Berapa tahun baru tengok? Berapa tahun? 40 tahun Pak. Bayangkan itu. Ada satu orang kisahnya itu bahwasanya nanti Ibrahim kami pura-pura akan mentar ke sana, kamu nanti tidak kan? Tidak. Mau tahu? Baru merindukan anak, begitu dapat anak ditinggal bersama istri yang cantik muda pula. Ada kan cantik muda. Kurang kompet itu tak apa bagi kompet. Ini tidak muda, lagak. Pembagian dah ada Mesir. Iya. Ditinggalkan jam Ibrahim. Udah. Siapa lagi menantang Namrud? Siapa yang bakal menantang Namrud? Mencabut nyawa dia. Mencabut nyawa sama orang hidup. Hidup dia. Baik dia tentang Ibrahim. Buat yang katakan Ibrahim. Kaki cik saya ini. Ada yang ini. Tidak. Jadi lulusnya Ibrahim disuruh tolerannya dari tauhidnya, bukan jago menceritakan tauhid, tetapi lulus daripada ujian yang dibimbangkan cabok. Itu baru sakit saja tak lulus. Diam-diam kadul. Diam-diam. Apa ini di pinggang? Mantap kaci. Kata bapak ini dibikin di pinggang. Supaya tak lulus tau. Baru sakit doang. Memang kok gitu ya Allah Tuhanku. Mati anda masuk tak lulus tahu itu kemana lagi kau ni nak berjihad orang Allah tapi jadi tak lulus. Mari kita tekan khilafah. Allah Akbar. Tapi jadi tak lulus. Ni jumpa batinda. Tak lulus tauhid. Tapi maaf ya, jangan tersinggung ya Pak. Khilafah. Tapi maaf ya, saya pun nampak Bapak di permisi di mana saya berada. Itu rupanya muncul dari tauhid. Bukan dari khilafah, baru tahu. Tauhid tidak masuk akal. Mari kita tengokkan syariat. Orang nomor apa tahu? Tak mungkin Pak, mustahil Pak. Munculnya syariat atau togaknya khilafah daripada orang bertauhid. Kalau Bapak cinta khilafah, cinta syariat, apa yang harus Bapak lakukan? Ajarkan tauhid akan muncul sendiri dari bawah, ke atas. Barulah mantap. Boleh Rasul dulu begitu. Mari kita tegakkan di Madinah syariat, kan tidak? Belajarkan dulu tauhid segala macam, dikuasai dulu Madinah, jihad dulu, perang dulu, apa? Tidak. Allah Akbar. Akhirnya jadi eje, jadi main-mainan jadinya. Kami jalan, tapi Allah Akbar. Akhirnya jadi main-main, dia tak sorot lagi. Saya bukan tak suka dengan takbir, saya suka, tapi saya takut kalimat takbir itu nanti akan ditanggung jawab di hari itu. Dia harus muncul kalimat itu dari mana? Orang yang bertauhid. Gemanya pun amat luar biasa sekali. Udah. Jadi di mana tadi hebatnya Quran menceritakan kenapa Ibrahim diangkat masalah hal ini, kan begitu kan? Rupanya dia bapak tauhid. Kenapa? Karena dia termasuk lulus ujian tauhid. Kita lulus ujian apa itu? Ujian hidup pun tak lulus. Waduh. Jadi Ibrahim lulus. Jadi orang dah lulus yang pakarnya lah ikut dia. Dan lanjut sekali lagi. Judul baru apa? Yang B. Yang B apa itu? Sikap orang Ansor terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Iya,
sifat kaum Ansar terhadap saudara-saudaranya Muhajirin. Nanti insya Allah akan datang bagaimana contoh wala yang amat luar biasa. Contoh kasih sayang. Ya, yaitu langsung aja ke titik apanya? Yaitu apa? Bagaimana kaum Ansar terhadap Muhajirin. Masya Allah. Tahu kamu Sa'ad bin Abdullah, saking hebatnya pengaruh tauhid dalam dirinya, walaknya, kasihnya terhadap orang-orang yang bertauhid. Ditengoknya siapa? Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, apa itu kira-kira sahabatku Ansar? Ini udah hijrah kemana? Ke Madinah ini. Kau ku tengok main sendirian, ku doa kabarnya kau saudagar kaya di Mekah. Satu namanya itu ku doa sudah habis di puncak kaya orang, dari orang. Iyalah, nanti kalau itu bisa saja berhenti dulu. Begini, hak toko banyak. Apa? Di mana itu? Di kau siapa? Oh hak toko tuh. Untuk ratusan ekor, kudo ratusan ekor, kurma hektar. Siapa kau di kau? Dan biniku ada 4. Kau pilih, kau tengok, nama nalaga di kau. Ku corekan. Nanti habis edah baru kau jawab kabul. Jadi, Apa kata Bapak bin Auf? Hah? Bapak pikir dia orang bapak. Terima kasih sahabatku atas baik kau ini. Memang kau inilah orang yang baik. Semoga kau dirahmati oleh Allah. Udahlah kau tunjukkan ke aku di mana Pak pasar, di mana tempat dagangan. Tunjukkan saja ke aku. Ini baru datang Kyoto seminggu lagi nih. Tunjukkan saja. Ini sahabat-sahabat lain nama-nama tak tahu berdagang pula bayar, udah mulai kat batu saja di masjid. Macam batu. Udah kata Rasul jangan minta ya kata Rasul. Dia kan saja nama kepada Allah. Baru Rasul kan pun minta. Awak ini. Kalau awak memang lengkap. Udah jangan betul aja. Jadi siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Kalau sahabat itu ada di nyong batin di kawasan macam. Dan ada pula haknya banyak orang pakai itu jo. Pilih lah ini ketua. Karena ketua yang ada tak boleh mau apa. Dengkol. Kau nang ini kau anda kat bawah kan? Apa ketua dapat? Apa? Ketua dapat. Memang kau begitu asal. Tapi begitu tuh hadirin Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini nanti akan datang bagaimana cara mengasihi sesama orang yang bertauhid. Contohlah orang Ansar. Jadi hadirin rahimakumullah, saya buat kesimpulan yang kedua dari kajian kita di atas tentang masalah mengasihi karena Allah dan membenci karena Allah sampai ada orang kafir. Tapi ingat, ini Al-Quran menceritakan begitu ya. Jadi bukan berarti dengan kajian ini berarti kita orang kafir aduh. Jadi besok kita macam-macam besok lewat 3 jam itu ini harus kebencian dan bermusuhan dan bom pula. Tidak, tak ada cerita macam ada tu bunuh lah kata dia. Kampung itu jalan kampung Ibrahim. Tak ada dia di mana maka wahai Ibrahim maka jelaslah tauhid kamu dan tauhid mereka permusuhan maka kampunglah mereka di tengah jalan. Tak ada cerita. Dia tempat-tempat bang. Kampunglah dan racunlah dengan racun apa saja. Aduh, kenapa? Karena dengan harapan orang yang musyrik tadi akan bertauhid kembali. Hatta tu'minu billah. Boleh saja nanti mereka beriman kepada Allah semata. Kalau dibom maju nanti siapa lagi nantinya? Bahkan itu semua dari bom ini. Ajab lebih dah lagi. Jadi jangan cara kaprah dalam memahami. Jujur dan ikhlas memahaminya pula. Kan gitu kan? Karena nanti dah dakwah pula. Tapi harus tahu lah kita baca boleh dakwah. Tak mungkin kita bahas sekarang kajian ini. Kau tak tahu bagaimana mendakwahnya? Kan tahu dulu tunjukkannya dulu kan yang bagi main tak dakwahin. Nanti kita dakwahin nak kiai memang kalau sombong bawa. Maka paling cocok mendakwahin udah kiai memang kawan. Maka kau dalil dulu nama. Dakwahin. Begitu Pak. Jadi hikmah Quran
tak penjelasan gitu nih, anak mana nih, nanti salah dakwah aku boleh dah kiai. Aku mau makan tiga dia, udah lima nah. Bah, malu saja Pak. Nah, udah jadi sampai di sini dulu, insyaallah topik kita nanti insyaallah akan kita sama dulu berikutnya. Dan usahakan di sini malam Jumat copat sikit jam 9 kurang sudah dimulai. Akan datang kajiannya apa Pak? Masalah tamsil. Tamsil akan datang. Ternapi tamsil itu tauhid ahlussunnah wal jamaah. Jangan lewatkan. Nah, sudah sekian. Buka.